Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara. Selamat datang di program khusus Jejak Ramadan Kompas TV Banjarmasin. Kali ini kami akan menghadirkan sederet informasi menarik yang telah dirangkum tim Kompas TV Banjarmasin selama Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025. Kami ajak Anda menyaksikan kelas balik informasi dan peristiwa apa saja di Kalimantan Selatan, mulai dari kriminalitas, pemerintahan, ekonomi, dan tradisi, serta sejumlah sorotan penting terkait agenda menteri dan darurat sampah di kota Banjarmasin. Semua dalam Jejak Ramadan Kompas TV Banjarmasin. Saudara, kita awali dengan rangkaian berita kriminal, saudara. Ramadan kali ini diawali dengan pengungkapan sejumlah kasus oleh kepolisian. Mulai dari penangkapan 4 kapal yang menggunakan cantrang hingga Satpol PP yang bubarkan balap liar. Juga sejumlah remaja yang ditangkap akibat konvoi di Banjarbaru. Hingga aksi tolak undang-undang TNI yang diwarnai kericuhan. Berikut informasinya untuk Anda. Kasus bermula saat nelayan setempat yang merasa resah dengan aktivitas ilegal yang berada di perairan Asam-Asam, Kalimantan Selatan. Setelah ditindaklanjuti, 4 kapal dengan 8 orang tersangka, yaitu 4 nahkoda dan 4 pemilik kapal, diamankan Polerut Polda Kalimantan Selatan. Diamankan pula barang bukti cantrang dan ikan hasil tangkapan. Kapal diketahui berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tersangka ditangkap karena menggunakan cantrang berbentuk belah ketupat dengan ukuran kurang dari 2 inci dan tidak sesuai izin. Adapun modus operandi yang digunakan oleh para pelaku yaitu yang mana pelaku melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis cantrang. Yang mana alat penangkap ikan jenis cantrang ini diameternya kurang dari 2 inch dan berbentuk diamond. Sementara surat izin penangkapan ikan yang dimiliki oleh para pelaku berjenis jaring tarik berkantong dengan ukuran lebih dari 2 inch dan berbentuk square ataupun kotak. Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan mengapresiasi tindakan tegas ini, sebab penggunaan cantrang dengan ukuran kurang dari 2,5 inci ini sangat merusak lingkungan dan ekosistem. Alat tangkap ini sangat merusak ekosistem kita, ekologi perairan kita. Karena apa? Karena daya tariknya dia melakukan operasi itu kena angkat sampai bisa terumbu karang, dan juga ikan-ikan kecil yang tidak dimanfaatkan itu ikut tertangkap karena saking kecilnya size kecil. Itu sangat merugikan perairan dan sumber daya ikan kita dan juga ekosistem kita. Karena tindakannya, para tersangka kini terancam pidana 8 tahun penjara. Nova Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masa aksi terdiri dari pemasok, distributor, karyawan toko, nelayan, hingga sesama pelaku UMKM, menuntut Firly Norachim dibebaskan. Menurut massa, hal ini sesuai dengan nota kesepakatan Kapolri dan Kementerian Koperasi tahun 2021 tentang perlindungan UMKM. Firly Norachim adalah pemilik toko di Jalan Trikora yang sebelumnya ditahan menjual berbagai makanan beku dan produk laut atau seafood tanpa mencantumkan label kadaluarsa. Massa meminta pra-peradilan sebelum sidang pokok perkara, namun pra-peradilan yang diajukan tidak dilaksanakan. Karena telah terjadi kesepakatan MOU antara Kapolri dan Kementerian Koperasi pada tahun 2021 yang mana tidak akan ada tindakan ke depannya untuk kriminalisasi kepada para pelaku UMKM. Jadi dengan adanya MOU itu Firly tidak layak untuk ditahan. Sementara juru bicara Hakim Pengadilan mengatakan, sidang yang berlangsung sudah sesuai dengan hasil keputusan majelis hakim. Sidang, kalau untuk pra-peradilan tadi saya tekankan lagi, kami tidak bisa menjangkau sampai sana informasinya ya. Jadi untuk informasi yang bisa kami berikan perihal tentang persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Kenapa persidangan itu ditentukan atau harinya ditentukan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 itu murni kewenangan dari majelis untuk menentukan hari sidang.
Dalam aksi ini, massa mempertanyakan penangkapan Firly yang disebut tanpa surat tugas dan surat peringatan terlebih dahulu. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penganiayaan terjadi karena pelaku sakit hati akibat istrinya digoda korban. Usai diserang, korban terluka parah dan berenang melarikan diri ke Kelayan B, lalu ke rumah warga setempat. Khawatir dengan kondisi korban, warga membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Sementara pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Polisi berhasil menangkap pelaku berinisial HS di rumahnya, serta mengamankan sejumlah barang bukti. Motifnya itu sakit hati, karena si pelaku ada beberapa kali lewat dengan istri, mungkin digoda lah, di switch gitu. Nah, kebetulan malam itu si pelaku lewat, di belakang ada satu orang perempuan yang istilahnya tidak kenal lah antara pelaku dengan perempuan ini. Nah, namun mungkin dari pihak rekan-rekan korban itu menggoda kembali yang perempuan di belakang. Kini, polisi masih memeriksa tersangka. Pelaku dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Balap liar di depan kantor Balai Kota Banjarbaru. Sekelompok remaja bubar saat didatangi Satpol PP dan polisi. Kelompok remaja yang dibubarkan diminta meninggalkan tempat dan pulang ke rumah masing-masing. Patroli rutin akan digencarkan, mencegah balap liar yang berpotensi merusak sarana prasarana dan mengganggu ketertiban seperti tahun sebelumnya. Patroli dilakukan di sejumlah titik di kota Banjarbaru, seperti Bundaran Simpang 4, Taman Mawar, hingga Jalan Pangeran Suryansyah. Besarannya itu kita ada informasi itu adanya segelombol orang lah main trek-trekan, kemudian mereka juga melakukan kegiatan seperti dari tempat ke tempat lain lah seperti itu. Satpol PP juga mengimbau orang tua turut mengawasi agar anaknya tidak dibiarkan berkeliaran pada dini hari. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 16 remaja usia 15-16 tahun ditangkap Polsek Liang Anggang setelah melakukan konvoi. 2 diantaranya membawa senjata tajam jenis celurit yang dimodifikasi. Kebanyakan mereka bukan berasal dari Banjarbaru. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya indikasi tawuran antar remaja. Polisi juga memastikan belasan remaja yang ditangkap bukan gangster. Namun demikian, kepolisian akan memilih remaja yang membawa senjata tajam dan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menindaklanjuti proses hukum yang berlaku. Menyerupai celurit yang agak panjang itu kan kita hampir nggak ada ya yang orang jual. Celurit yang normal kan agak pendek. Paling besar paling 30 cm. Kalau ini kan hampir 1 meter. Itu dimodifikasi sendiri. Mungkin cuma sekedar menakut-nakuti aja ya. Mengantisipasi terulangnya hal ini, pihak kepolisian memanggil orang tua serta Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Kenakalan Remaja. Nantinya para remaja akan menjalani rehabilitasi untuk memberikan efek jera. Memperoleh kegiatan pembinaan TC terapi community dan mental fitness, pembinaan mental, fisik dan disiplin. Jadi pembentukan disiplin dan memperbarui status sosialnya dia. Program pembinaan yang diberikan akan membentuk mental dan karakter disiplin remaja dengan durasi selama 3-7 hari. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polisi menyita sebanyak 125 tabung LPG 3 kg kosong dan 54 tabung yang masih berisi dari pangkalan asal Kabupaten Tanah Laut. Ratusan gas melon ini disita karena dijual di atas harga eceran tertinggi Rp19.000 menjadi Rp22.000 per tabung. Ada tabung gas LPG 3 kg
Ini juga dilakukan penindakan di daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebanyak 179 tabung yang berhasil disita. Pihak Pertamina masih menunggu hasil gelar perkara untuk menentukan tingkat kesalahannya. Sanksi terhadap Pangkalan bisa berupa teguran, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha. Harga melebihi harga eceran. Terbukti melakukan pelanggaran, kami akan mengacu pada kontrak yang ada. Tadi sanksinya ada dari teguran, skorsing sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Tak hanya gas LPG bersubsidi, polisi juga menyita 2,5 ton biosolar ilegal dari tanah laut dan Tabalong yang diangkut menggunakan truk dan mobil yang dimodifikasi khusus. Pelaku yang ditangkap dalam kasus ini sebanyak 5 orang. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan sempat ricuh saat mahasiswa berusaha menembus barikade polisi yang berjaga akibat lambatnya anggota DPRD Kalimantan Selatan menemui pengunjuk rasa. Mahasiswa yang mendorong maju barisan polisi kemudian terlibat saling dorong hingga suasana memanas. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari gelombang protes yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk optimis kami, BEM Kalimantan Selatan, rakyat Kalimantan Selatan terus mengawal. Lewat dari media, lewat dari gerakan apapun itu, kami tetap mengawal walaupun sudah sama-sama tadi kita sepakat untuk menolak hal ini. Situasi mereda setelah perwakilan DPRD Kalimantan Selatan datang untuk berdiskusi dan menyetujui sejumlah poin tuntutan mahasiswa. Sampaikan. Jadi supaya di pusat ini tidak salah ambil kebijakan. Jadi kita sampaikan apa yang terjadi di daerah, kita sampaikan ke pusat. Dalam aksi ini mahasiswa sampaikan 3 poin tuntutan, yaitu menolak revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Meminta DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar menyatakan sikap untuk menolak revisi Undang-Undang TNI dan mendesak DPRD Republik Indonesia segera mengesahkan rancangan undang-undang yang pro terhadap rakyat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari berita kriminal, saudara, kita alihkan fokus kita pada topik pemerintahan sepanjang Ramadan. Mulai dari sejumlah layanan yang disesuaikan dengan jam kerja pada Ramadan dan jelang Idul Fitri, juga kabar mengejutkan mundurnya wali kota Banjarbaru yang tak lama disusul wakilnya, hingga persiapan otoritas pelabuhan, bandara dalam menyambut arus mudik dan balik lebaran. Informasi ini kami rangkum untuk Anda. Pemerintah Kota Banjarbaru mengeluarkan surat edaran yang mengatur penyesuaian jam kerja ASN selama bulan Ramadan. Wali Kota Banjarbaru bilang, penyesuaian jam kerja ini mempengaruhi jam pelayanan publik yang menjadi lebih singkat. Seperti pendaftaran di puskesmas yang biasanya buka dari jam 8 sampai 11 siang. Di bulan Ramadan hanya sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Sampaikan melalui edaran begitu. Memang ada perubahan, kadang ingat namanya secara ini, cuma ada perubahan. Jamnya jadi lebih cepat, lebih pendek. Termasuk pelayanan. Selama Ramadan, ASN masuk pukul 8 hingga 15.30. Sementara untuk instansi dengan 6 hari kerja akan masuk pukul 8 hingga 14.00 waktu Indonesia Tengah. Sehingga jumlah jam kerja efektif bagi ASN yakni selama 32 jam 30 menit per pekan, tidak termasuk jam istirahat. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, sampaikan pengunduran diri dari jabatannya saat rapat paripurna di DPRD Banjarbaru.
Aditya ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Jasindo, badan usaha milik negara. Aditya bilang keputusan ini untuk menaati aturan kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Yang mengatur bahwa kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada badan usaha milik negara. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri dari jabatan wali kota. Keputusan ini diambil sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan komitmen kami untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah. Sementara Ketua DPRD Kota Banjarbaru terkejut karena baru mengetahui pengunduran diri wali kota pada sidang paripurna. Ini merupakan berita yang cukup mendadak. Sebenarnya kami juga baru mengetahui pengunduran diri beliau di hari ini di rapat paripurna yang tadi sedang berlangsung. Dan tentu saja kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Aditya yang selama ini sudah memimpin Kota Banjarbaru. Paripurna persetujuan pengunduran diri wali kota akan dilaksanakan pada Kamis 13 Maret. Kemajuan Kota Idaman diharapkan dapat dilanjutkan di kemudian hari. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sela rapat paripurna pada Kamis pagi, Wartono menyusul Aditya umumkan pengunduran dirinya sebagai wakil wali kota Banjarbaru. Wartono merupakan calon wakil wali kota Banjarbaru yang akan dilakukan pemungutan suara ulang pada April 2025. Menghindari adanya konflik kepentingan, ia memilih mundur dari jabatannya. Maka dengan ini saya, Wartono, sarjana ekonomi, wakil wali kota Banjarbaru periode 2021-2026, menyatakan mengundurkan diri juga dari jabatan saya sebagai wakil wali kota Banjarbaru terhitung dari tanggal 14 Maret 2025. Sementara Ketua DPRD Kota Banjarbaru mengatakan penyampaian pengunduran wakil wali kota ini tidak diketahui sebelumnya. Pihaknya akan segera berkoordinasi untuk mengisi kekosongan pimpinan pemerintah kota. Karena kita harus segera mengisi kekosongan ini, mengingat banyak hal yang perlu kita siapkan, utamanya beberapa hal terkait pemilu ulang yang akan berlangsung tidak lama lagi, dan ini perlu segera keputusan dari kepala daerah yang memimpin saat itu. Pihaknya juga menjelaskan kekosongan harus segera diisi karena akan memengaruhi pelaksanaan PSU. Pelaksana harus segera ditunjuk untuk melaksanakan penandatanganan serah terima hibah. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selama Ramadan, untuk memenuhi kebutuhan darah 900 kantong per bulan, unit transfusi darah atau UTD Rumah Sakit Idaman melakukan berbagai upaya. Di antaranya datang ke masjid-masjid untuk mencari pendonor setelah tarawih. Hasilnya dari 10 titik yang didatangi, petugas bisa mendapatkan 100 kantong darah. Selalu berusaha untuk memenuhi stok darah yang ada. Karena sekarang kebutuhannya sudah hampir 800 sampai 900 kantong per bulan. Jadi ada beberapa trik yang kita lakukan, salah satunya kita teman-teman datangin masjid-masjid setelah tarawih untuk ambil darah. Warga bilang sengaja datang ke masjid untuk donor darah karena biasanya rutin setiap 3 bulan. Memang udah schedule tiap 3 bulan karena 2 minggu lalu saya harusnya donor, tapi karena saya lagi di luar kota, jadi saya pas di masjid ada pengumuman saya ke masjid. Oh iya, berarti tadi setelah tarawih memang? Ya memang rencana mau memang kesini, memang dari seminggu lalu saya udah daftar. Sebelum Ramadan, keperluan kantong darah dikondisikan tercukupi. Sementara saat ini stok darah di UTD Rumah Sakit Idaman sekitar 200 kantong dan dinilai masih mencukupi. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sudah bersiap sambut arus mudik dan balik Idul Fitri 2025.
Kamis petang, apel kesiapan posko terpadu angkutan laut Lebaran digelar di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti. Melibatkan 10 instansi pemerintah dan 1 stakeholder, posko sepenuhnya beroperasi mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin menyatakan saat ini pengawasan dan keamanan pelabuhan diperkuat. Melakukan pengamanan, kemudian pengaturan jalur, baik mulai dari pintu depan sampai dengan di atas kapal, atur para petugas untuk melakukan penanganan, ya, mengarahkan penumpang. Kemudian di dalam terminal ini kapasitasnya ada 1.000 orang, jadi masih cukup. Jumlah penumpang 11.000. Sementara di waktu yang sama penumpang juga sudah memadati pelabuhan. Sebagian besar memilih berangkat awal karena lebih lama berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, serta memilih menggunakan kapal karena lebih murah dibanding pesawat terbang. Keluarga sama nunggu semua, keluarga saya sama nunggu, jadi disuruh pulang sebelum hari raya. Biasanya naik kapal, naik pesawat, karena pesawat ya cuma mahal. Kita naik kapal, kita langsung balik ke sini. Meski demikian, penyedia jasa angkutan laut bilang animo masyarakat menggunakan kapal belum sama seperti tahun sebelumnya. Kedua, mungkin karena libur sekolah ini tidak seperti tahun lalu. Libur sekolah ini hanya sebentar. Jadi mulai tanggal 21 besok ini baru mulai libur. Kalau tahun lalu kan bisa sebulan. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 Maret di Pelabuhan Trisakti. Sementara arus balik puncaknya di 6 April 2025. Penumpang juga diperkirakan lebih banyak 14% dari tahun lalu. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Posko angkutan udara digelar mulai 21 Maret hingga 11 April di Bandara Syamsudinor. Lebih dari 300 personel gabungan dikerahkan. Posko ini sebagai antisipasi peningkatan jumlah penumpang jalur udara. Jam operasional bandara juga berubah menjadi pukul 6 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan terjadi peningkatan penumpang dari 209.000 jadi lebih dari 224.000 penumpang. Lebaran ini ada di angka sekitar 7%. Jadi dari sebelumnya 209.000 diprediksi akan berjumlah 224.000. Sementara untuk kaitan dengan peningkatan flight atau aircraft movement itu ada di angka sekitar 5%. Jadi di angka 1.845 pergerakan. Pemudik asal Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur memilih terbang ke Surabaya melalui Bandara Syamsudinor karena lebih hemat. Harganya lebih hemat ya, terus perjalanan memang jauh, gimana itu hitungnya lebih murah. Oke. Meski perjalanan lebih jauh, namun fasilitas di bandara dinilai cukup nyaman. Terlebih keberadaan posko mempermudah pemudik mendapat informasi dan layanan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Efisiensi anggaran tak pengaruhi program mudik gratis pemerintah Kota Banjarbaru. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menyiapkan 8 armada bus dengan kuota penumpang 175 orang. Tujuannya ke Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, hingga Kabupaten Tabalong. Pendaftaran sudah dibuka hingga 24 Maret mendatang. Pendaftaran dilakukan melalui sosial media Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sementara jadwal keberangkatan pada 27 Maret dan penjemputan 7 April 2025. Sama saja, kalau armada sama saja. Mungkin nanti kita melihat jumlah peminat. Kalau misalnya memang lebih banyak kamar atau tidak mencukupi, nanti frekuensinya kita tambah.
Bagi warga, program ini sangat membantu masyarakat yang ingin merayakan hari raya di kampung halaman tanpa memikirkan biaya. Oh iya, ya alhamdulillah bagus saja bagi masyarakat yang membutuhkan. Oh iya. Kan ini sebenarnya mahal. Diharapkan program mudik gratis bisa terus layani masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin memastikan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan selama libur Lebaran. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kendala akses layanan kesehatan dan administrasi kepesertaan di masa liburan. Untuk memastikan kelancaran pelayanan, BPJS Kesehatan menerapkan sistem piket layanan di kantor cabang mulai 28 Maret hingga 7 April mendatang pada jam operasional terbatas. Kami buka mulai tanggal 28 Maret, tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025 kantor kami buka mulai dari jam pelayanan jam 8 sampai jam 12, ataupun ketika Bapak Ibu tidak sempat datang ke kantor bisa mengakses kanal-kanal kami, bisa menghubungi 165 ataupun mengakses layanan Pandawa, bisa WhatsApp di 0811 8165 165. Sementara itu, peserta yang bepergian mudik tetap bisa memperoleh layanan kesehatan di fasilitas yang bukan tempat pendaftaran awal dalam kondisi darurat. Selain BPJS, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan juga memastikan membuka layanan kesehatan di rumah sakit di 13 kabupaten kota selama 24 jam. Terutama melalui instalasi gawat darurat untuk melayani masyarakat maupun pemudik yang membutuhkan layanan kesehatan. Kami membentuk posko-posko kesehatan di 13 kabupaten kota. Ini berkolaborasi dengan instansi lain seperti TNI Polri dan Dinas Perhubungan. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan rumah sakit di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, baik milik pemerintah ya maupun swasta, ini untuk membuka layanan 24 jam, terutama melalui instalasi gawat darurat ya, untuk melayani masyarakat maupun pemudik yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan upaya ini, BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan berharap seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan optimal selama libur Lebaran, terutama masyarakat yang bepergian mudik. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 150 personel gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru disiapkan selama arus mudik. Terdapat 3 posko yang disiapkan, yakni Posko Simpang 4, Bundaran Pesawat, dan di depan Polres Banjarbaru. Diprediksi pergerakan arus mudik terjadi pada tanggal 26 Maret. Jadi kegiatan-kegiatan penanganan kita sudah melaksanakan antisipasi dengan adanya pos-pos pelayanan dan pos pengamanan itu. Jadi ketika ada trouble, nanti ada personil-personil yang melaksanakan piket itu nanti akan merespon. Selain keamanan dan pengaturan lalu lintas, layanan kesehatan juga disiapkan petugas. Pemudik diimbau agar mempersiapkan rencana perjalanannya dengan matang dan bila terdapat kendala di perjalanan, agar menghubungi petugas di lapangan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kemudian kita beralih ke perkembangan ekonomi selama Ramadan. Tentu Ramadan memberi dampak pada perekonomian. Sejumlah harga naik seperti harga sayuran hingga daging. Juga menggeliatnya pelaku UMKM yang beradaptasi dengan pola kerja di bulan puasa. Penjualan Pertamax di SPBU Martapura, Kabupaten Banjar masih berjalan normal, meski di tengah isu BBM oplosan Pertamax. Di SPBU tersebut,
beberapa pengendara terlihat masih memilih Pertamax meski harganya lebih mahal dibandingkan Pertalite. Terkait isu oplosan, pengendara mengakui kekhawatiran terhadap kualitas Pertamax, tapi memilih pasrah karena antrean Pertalite yang cukup panjang. Khawatir. Mau kada mau lah. Mau kan mau ay. Masih tetap menggunakan. Ya. Kenapa kada beralih ke Pertalite? Soalnya sudah terbiasa lah. Lawan antrinya lawas. Sementara itu dalam kasus BBM oplosan yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan 7 pelaku lainnya, pemerintah menegaskan penegakan hukum dan pengawasan terhadap kualitas bahan bakar. Meski begitu, pengendara masih lebih memilih Pertamax dibandingkan harus menunggu lama di jalur Pertalite. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bersamaan dengan momen Ramadan, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan di awal Maret ini. Seperti di Pasar Cemara Banjarmasin, harga komoditas wortel dan kentang mengalami kenaikan menjadi Rp20.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Begitu pula cabai keriting mengalami kenaikan harga yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Juga cabai hijau kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya yang sebelumnya Rp25.000. Diakui pedagang, momen awal puasa memang terdapat peningkatan harga sejumlah komoditas. Begitupun saat menjelang Hari Raya, diprediksi terdapat kenaikan harga yang cukup signifikan karena permintaan yang tinggi dari masyarakat. Mungkin 1 minggu bisa menurun lagi gitu kan. Awal puasa masih ramai gitu nah. Terus pas menjelang Hari Raya itu Bang, ada kenaikan kah? Kenaikan kalau memang Lebaran tuh kan. Itu hingga Lebaran tuh hingga 2 hari, 3 hari tuh alhamdulillah masih ramai itu nah jualannya. Sementara itu sayur sawi stabil di harga Rp3.000 per ikat, begitupun selada yang dibanderol Rp10.000 per bungkusnya. Nova Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pedagang kurma hingga peci di Pasar Sudimampir Banjarmasin mulai ramai dicari pembeli pada momen Ramadan. Contohnya Aiman. Pedagang kurma ini mengaku omsetnya meningkat 2 kali lipat lebih dari biasanya. Selama berjualan di momen Ramadan, Aiman bilang bisa menghabiskan sedikitnya 100 kg kurma dibanding hari normal yang hanya puluhan kilogram. Aiman menyebut banyaknya kurma yang diborong dijadikan menu berbuka puasa di masjid-masjid. Puncak tuh dari sekarang ini, awal-awal Ramadan, kalau sudah pertengahan itu sudah yang sedikit-sedikitan. Biasanya dari puncak itu dari sebelum Ramadan sampai ya 2 minggu. Artinya kalau di bulan Ramadan ini paling dinanti lah untuk jualan kurma nih Bang? Ya karena kebutuhan kan, khususnya kurma itu. Utamanya pedagang nih. Pedagang tuh pasti kalau Ramadan ini dipersiapkan khususnya kita ke kurma, lebih fokus ke kurma. Selain pedagang kurma, kenaikan omset juga dirasakan Firdaus, pedagang peci di Pasar Sudimampir Banjarmasin. Jika di hari normal mampu menghabiskan 20 peci, pada momen Ramadan Firdaus bisa menghabiskan 100 lebih peci yang terjual. Harinya bisa 5 pundi, ya 100 biji bisa, 200 biji bisa juga. Itu berbeda kalau di hari normal Bang lah? Iya, ini model mencer lah, ya. Kalau di agen lain beda. Per biji. Puncaknya kapan Bang? Puncaknya menjelang Hari Raya Id 7 hari terakhir Ramadan biasanya itu ramai. Itu biasanya berapa Bang habisnya Bang? Biasanya banyak nih, ada bisa hitung habisnya banyak. Dengan lonjakan permintaan ini, banyak pedagang merasa bersyukur dan memanfaatkan momentum Ramadan sebagai peluang untuk meraih rezeki yang berlimpah sembari beribadah. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Harga cabai dan bawang putih yang semakin mahal membebani kebutuhan sehari-hari warga di momen Ramadan. Kondisi ini membuat warga meminta pemerintah Kabupaten Banjar menyediakan kedua komoditas tersebut dalam pasar murah agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Ini diungkap setelah warga mendatangi pasar murah yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Pasar murah tersebut hanya menyediakan beras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, hingga susu kaleng. Yang lebih utamakan yang mahal dulu diturunkan biar masyarakat kecil tuh biar. Ini kalau cabai Jawa 95, kalau lokalan di sini tembus 120, ada yang 100. Tomat ini mulai karena lokal sudah habis, jadi tomat Jawa yang turun. Kalau bawang putih? Bawang putih tuh kayaknya nggak ada turunnya, segitu aja. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar tak menampik adanya kenaikan harga cabai dan bawang putih, sehingga pasar murah ini ditujukan agar dapat meringankan beban warga. Terlebih, subsidi potongan sebesar Rp25.000 dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Jadi salah satunya itulah yang kita laksanakan pasar murah ini. Juga ada poin hari-hari besar keagamaan. Ini kan infonya harga bawang putih ataupun cabai ini mengalami kenaikan pula. Nah mungkin bagaimana nih upaya dari Bu Antin untuk menanggulanginya nih supaya bisa menekan lah. Ya, makanya dengan ada pasar murah ini kita laksanakan untuk menekan kenaikan harga komoditas. Pasar murah di momen Ramadan dilaksanakan di 21 titik wilayah Kabupaten Banjar. Tiap titik, pemerintah Kabupaten Banjar menyediakan sedikitnya 200 paket yang dijual dengan harga murah yang dipatok sebesar Rp59.500 per paket. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Momen Ramadan membawa berkah bagi Halimah, pedagang bahan baku minuman segar di Pasar Kindai Limpuar, Gambut, Kabupaten Banjar. Halimah bilang permintaan cincau, sagu mutiara, ular-ular, cendol beras, cendol sagu, dan kolang-kaling semakin meningkat. Penjualannya mencapai 8 kg per hari tiap jenis bahan. Bukan hanya kalangan rumah tangga, pedagang takjil juga kerap membeli dagangan Halimah, yaitu untuk jadi es campur sebagai menu berbuka puasa. 8 kilo lah rata-rata. Jadi memang paling banyak dicari kalau di bulan Ramadan pula? Iya, alhamdulillah. Biasanya untuk apa, Bu? Itu banyak orang jualan kesana es campur. Sementara pembeli mengaku beli bahan-bahan tersebut karena sudah jadi tradisi dan favorit setiap Ramadan, terutama untuk takjil. Ini memang kalau buka puasa memang cocok kah, Bu? Atau gimana, Bu? Jadi memilih ini, Bu? Ya, ini pun kesukaan ya lah. Harga bahan baku minuman segar di Pasar Kindai Limpuar ini beragam, dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per takar. Pedagang memperkirakan penjualannya terus meningkat hingga jelang Idul Fitri. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Inur, pedagang bumbu siap saji di Pasar Kindai Limpuar, Gambut, Kabupaten Banjar, mengeluh penjualan turun drastis. Inur bilang penjualannya turun hingga 50% dibanding hari biasa. Ia menjual beragam jenis bumbu, seperti bumbu masak habang, bumbu masak bum, bumbu kari, bumbu bistik, dan bumbu sop. Sebelum Ramadan, Inur bisa menjual 4 kawah atau 112 kg bumbu per hari dengan omset Rp4 juta. Namun sejak Ramadan, penjualan turun drastis. Omsetnya hanya Rp2 juta per hari. Penurunan ini karena banyak warung langganannya tutup di bulan puasa. Seluruh pasar sunyi, duitnya sakit.
Karena warungnya banyak tutup Bu. Warung tutup pemberitaan, semuanya tutup. Tapi tetap ada aja keuntungannya Bu. Makan negara, rumah biasa. Meski penjualan turun, bumbu siap saji tetap dibeli untuk pelengkap menu berbuka puasa. Beli sambal bung, biasanya merah atau bung sukanya ini karena rasanya enak di sini. Sudah coba di lain dan di sini yang lebih cocok dengan anak lebih suka. Ini memang untuk buka puasa lah Bu? Kalau ini untuk buka puasa, biasanya hari-hari biasa juga beli di sini. Pedagang yakin bumbu siap saji 2 hari jelang Lebaran justru untung besar. Sebab permintaan bumbu siap saji meningkat untuk kebutuhan Idul Fitri bisa menghabiskan 50 kawah atau 1.400 kg dalam sehari. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Momen Ramadan selalu menjadi puncak penjualan keranjang parsel. Namun tahun ini, suplai bahan baku seperti rotan terganggu akibat banjir, sehingga produksi terhambat. Keterbatasan stok membuat pembeli harus melakukan pre-order atau pemesanan terlebih dulu sebelum barang tersedia. Pengusaha bilang pesanan sudah mencapai 10.000 keranjang. Pesanan didistribusikan ke wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah sebagai paket parsel Lebaran. Hingga dalam sehari pengusaha mampu meraup omset 100 juta rupiah di momen Ramadan kali ini. Untuk permintaan sebenarnya tuh banyak aja, cuman dari ketersediaan stok kami yang kurang karena bahan bakunya juga kemarin agak terlambat. Biasanya kami stoknya tuh 2 bulan atau 3 bulan sebelum Natalan, tapi kami baru mulai itu di awal habis tahun baru. Jadi stok kami itu sedikit. Jadi pas awal Ramadan tadi sudah banyak yang mulai PO gitu. Banyaknya permintaan membuat pekerja borongan mampu mengerjakan hingga 50 keranjang per hari dengan upah Rp1.000 per keranjang. Dalam bulan Ramadan ini setiap tahun ya kayak ini Bang, mengadakan ini penghasilan. Bagi tambah-tambahan, terdapat sedikit-sedikit. Pengusaha optimis penjualan terus meningkat mendekati Lebaran. Tren kirim parcel sebagai bentuk silaturahmi juga membuat kerajinan rotan semakin dilirik pasar. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bisnis kopi makin menjamur di Banjarbaru. Tak hanya di kafe, penjual kopi dengan gerobak juga tersedia di pinggir jalan. Di Bundaran Hercules Landasan Ulin, konsep street coffee dinikmati dari balik kendaraan bermesin roda 3 yang disulap jadi coffee bar. Namun selama Ramadan, kopi jalanan ini baru buka jam 4 sore, sehingga pedagang bilang penjualan kopi menurun. Biasanya sehari terjual 2.000 cup dari belasan cabang di Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Banjarmasin. Sementara saat Ramadan, hanya mampu jual 1.000 cup kopi per hari. Pedagang pun ubah jam operasional hingga pukul 12 malam, melayani sistem antar, hingga menyediakan menu spesial Ramadan, seperti menu non-kopi yang cocok untuk berbuka. Penjualannya kadang bisa sedikit, bisa banyak, tergantung cuaca sama orang yang beli. Hari biasa. Menurut seorang pembeli, kopi tetap jadi teman bekerja dan kuliah malam ketika Ramadan. Enggak, baru pertama kali beli kopi feeling. Oh, baru pertama kali? Iya, kalau feeling. Oh iya, tapi emang biasa kopi? Iya. Puasa-puasa gini tetap ngopi kamu atau gimana? Tapi setelah buka puasa. Menjadi lebih bersahabat sebab di tempat ini kopi dijual dengan harga yang terjangkau, yakni hanya Rp12.000–15.000 per cup. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ramadan selalu ramai bagi pedagang busana muslim di Pasar Ahad, Kertakanyar. Pedagang bilang, pada momen Ramadan bisa raup pendapatan hingga Rp1 juta per hari.
Busana muslim yang dijual memiliki harga beragam, mulai Rp50.000 hingga Rp150.000 per lembar. Kondisi ini jelas berbeda dari hari biasa yang lebih sepi. Lebih kadang-kadang ada. Tapi kalau dibanding tahun-tahun lalu mungkin Ramadan kali ini sepi atau gimana Imam? Sedang kurang lebih ya. Beda-beda tipis lah. Kalau hari biasanya tuh kalau kada lebaran hari biasa, wah anjlok benar. Pasarannya orangnya nggak ada pasar. Minat warga membeli busana muslim di pasar tinggi karena harga terjangkau dan pilihan beragam. Meski penjualan online semakin marak, pasar tradisional tetap jadi pilihan karena pembeli bisa melihat langsung barang. Kalau di pasar ini sendiri kan kita bisa langsung memilih dari warna, bahan dan lain sebagainya, dan harganya pun tidak jauh beda dengan yang di online. Kalau online kan ada jangka waktu pengiriman lagi juga, dan kalau misalkan di pasar ini kita langsung dapat barangnya kayak gitu. Kalau misalkan keperluan mendesak pun langsung ada barangnya. Meningkatnya penjualan dan permintaan busana muslim selama bulan Ramadan akibat banyak dicari untuk acara keagamaan, termasuk kebutuhan berlebaran. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Harga emas di Pasar Niaga Martapura naik jelang Idul Fitri. Emas kadar 99%, per gramnya mencapai 1,6 juta rupiah. Sementara emas kadar 70% dibanderol Rp1.220.000 per gram. Kenaikan harga ini membuat ramai pemilik emas menjual perhiasan. Namun, tak sedikit juga justru tetap menyimpan emasnya dengan alasan investasi jangka panjang. Untuk saat ini, saya tidak akan menjual emas yang saya miliki karena menurut saya itu merupakan investasi jangka panjang. Akan tetapi, untuk masyarakat di luar sana mungkin ada yang membutuhkan ataupun yang memerlukan dan memiliki emas, mungkin mereka akan menjual karena faktor kan kita sekarang akan menjelang Idul Fitri. Mungkin banyak pengeluaran yang mereka perlukan. Di sisi lain, pedagang emas mengaku masyarakat mulai menjual emas untuk kebutuhan besar jelang Idul Fitri. Kadang naik, ini baru tahun ini Pak yang kayak ini. Naik kadang cuma turun belang beli naik lagi gitu. Cuman tahun ini yang 2025 ini yang lonjak 21.600.000. Toko emas diakui pedagang memang ramai dikunjungi konsumen jelang Lebaran, baik jual maupun beli emas untuk investasi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, kita sekarang tertuju pada satu topik penting khususnya bagi warga Kota Banjarmasin. Ditutupnya tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih menimbulkan permasalahan serius. Darurat sampah yang meluber di TPS hingga solusi rumah pilah sampah mencuat. Lalu bagaimana sikap Kementerian Lingkungan Hidup? Berikut informasinya. Begini kondisi tempat pembuangan sementara TPS di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin. Sampah menumpuk didominasi sampah organik dan kotak kayu makin parah. Bau tak sedap dikeluhkan warga di pasar ini. Tumpukan sampah juga mempersempit jalan dan mengganggu lalu lintas pengunjung di area pasar. Meski spanduk larangan membuang sampah sudah terpasang, namun masyarakat masih membuang sampahnya di tempat ini. Sebabnya ya faktor bulannya bulan puasa. Jadi orang kan barang banyak datang dari mana-mana, dari Surabaya, dari Bakabai, dari Kandangan, barang banyak masuk. Pemerintah diharapkan segera mengatasi permasalahan sampah di Banjarmasin, khususnya di Pasar Sentra Antasari. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin berharap Kementerian Lingkungan Hidup mempertimbangkan untuk membuka kembali tempat pembuangan akhir sampah TPA Basirih agar krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dapat teratasi.
Sebab sejak ditutupnya TPA Basirih, pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin semakin sulit dan menimbulkan semakin banyaknya tumpukan sampah di berbagai titik kota. Kita berharap ya masih ada harapan secara lah untuk bisa dibuka. Tapi kan bukan untuk kita seolah-olah dibuka terus buang aja tanpa pengolahan. Yang itu wajib kita pengolahan. Dibuangnya itu tidak lagi yang harus sampah organik campur, tapi residunya aja. Hanya harus menekankan tetap setiap kelurahan, setiap 5 kecamatan itu harus memproses dari awal. Sementara untuk menanggulangi krisis sampah yang terjadi, Wali Kota Banjarmasin berupaya mengoptimalkan pemilihan sampah di TPS 3R yang telah ada. Pihaknya juga mendorong agar pemilahan sampah di tingkat kelurahan bisa dijalankan, sehingga sampah yang sampai ke tempat pembuangan akhir hanya berupa residu. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup akhirnya memberi angin segar terkait nasib tempat pembuangan akhir TPA Basirih yang ditutup sudah lebih 1 bulan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang datang ke TPA Basirih Sabtu lalu bilang sejumlah data terlewat dalam penyegelan sehingga perlu evaluasi ulang. Menurutnya TPA Basirih yang dibangun Bank Dunia pada tahun 1997 silam ini telah penuhi standar internasional, namun bermasalah dalam pengelolaan. Standar World Bank itu selalu diawali dengan kedap dari dasar pengelolaan. Tapi ini karena kesembronoan pengelolaan yang lama, ini jadi beban Pak Bupati. Sehingga saya akan Pak Wali Kota, jadi saya minta evaluasi. Kalau memang ada sel yang bisa digunakan, kita bisa pertimbangkan untuk digunakan dengan catatan ini harus dihentikan yang open dumpingnya. Kemudian yang masuk sel hanya boleh residu, sehingga di situ harus ada pengelolaannya. Nanti mandat-mandat teknis akan kami berikan ya. Jika hasil evaluasi ulang menyatakan TPA Basirih kembali dibuka, pemerintah Kota Banjarmasin akan fokus membuat TPA menjadi tempat pemilahan sampah. Jadi kita berharap sistemnya itu misalnya di TPA itu bisa diinginkan, kita akan membuat semacam tenda sementara di sana biar tidak terkena hujan. Nah hujan itu kan karena sampah juga akan menyebabkan ini juga. Nah, semacam TPS pemilahan itu ada untuk tidak kepanasan, tidak hujanan lah pada itu dari situ. Menteri Lingkungan Hidup mewanti Pemkot Banjarmasin jika TPA Basirih bisa beroperasi. Aktivitas open dumping tidak boleh dilakukan di area lulus evaluasi. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengatasi krisis pengelolaan sampah di Banjarmasin, pemerintah menginisiasi program Rumah Pilah Sampah. Program ini bertujuan mengurangi volume sampah yang dihasilkan di tiap kecamatan, sehingga beban tempat pembuangan akhir sampah bisa berkurang signifikan. Saat ini terdapat 1 rumah pilah sampah di tiap kecamatan Kota Banjarmasin. Tiap rumah sampah dilengkapi mesin pencacah sampah guna mempermudah daur ulang serta pemanfaatan sampah organik. Berharap itu nanti bisa maksimal dan ini jangan sampai hanya simbolis saja bagi kita, tapi ini harus menjadi perhatian dan harus konsisten menjalankan ini dan benar-benar jangan sampai juga panas-panas kayak ayam ke orang Banjar itu. Kita berharap ini harus konsisten dan harus dijaga dan dirawat dan masyarakat sambil memberikan edukasi camat, lurah harus berkoordinasi dengan masyarakat, RT, RW, tokoh masyarakat. Rumah pilah sampah juga sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat mengelola sampah. Diharapkan nanti di sekolah-sekolah itu anak-anak SD, SMP, SMA itu bisa nanti bawa plastik tiap hari ke sekolah. Dia kan bisa otomatis dengan dia membawa plastik ke sekolah, maksudnya dijual ke bank sampah masing-masing, itu nanti dia memilah sudah di lokasinya. Dan itu salah satu upaya saya pikir adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga kita mengajarkan kepada anak yang pertama, kemudian yang dampaknya berikutnya, kita memilah sampah secara otomatis di rumah masing-masing. Pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu merawat fasilitas kebersihan, serta memastikan program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan agar masalah krisis sampah segera teratasi. Novel Rafif,
Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, selama Ramadan ini setidaknya ada 3 menteri yang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Ada Menteri Lingkungan Hidup yang dorong peran sekolah dan kampus kelola sampah. Kemudian ada Menteri Pertanian yang dorong produktivitas petani Kalimantan Selatan. Dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang cek ketersediaan BBM di SPBU dan SPBN. Yang menarik, Mentan soroti kinerja Bulog Kalimantan Selatan setelah dapat keluhan dari petani di tanah laut. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nuropik hadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2025 Sabtu pagi. Hanif menemui ratusan pelajar di Banjarbaru dalam asta kampus dan sekolah. Pertemuan ini menyoroti pengelolaan sampah Indonesia. Dari 56,63 juta ton sampah yang dihasilkan per tahun, 60,99% diantaranya belum terkelola dengan baik. Sementara komposisi sampah didominasi 39,87% sisa makanan dan 19,16% plastik. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup menggait Kemendikti-Saintek dan Kemendikdasmen agar kampus dan sekolah turut berperan dalam pengelolaan sampah yang efisien. Di antaranya melalui riset dan penelitian, optimalisasi sarana pendidikan, serta pengembangan budaya peduli lingkungan. Bahwa pembangunan budaya ini dimulai dari pendidikan. Nah, alhamdulillah kami nanti ya terkait dengan ini baik itu pendidikan tinggi sains dan teknologi, tinggi pendidikan dasar dan menengah telah melakukan MOU itu melakukan transformasi dari kebiasaan kita yang hanya pungut, angkut dan buang untuk saya sampah dulu melalui pilah-pilih ulang untuk daur ulang. Pertemuan ini menggugah ide pelajar dan mahasiswa dalam menentukan peran mengatasi sampah. Event tersebut ini mengajak seluruh kalangan generasi muda seperti saya untuk peduli akan lingkungan yang ada. Kira-kira gimana nih nantinya kalau setelah mendapat dari arahan dari menteri juga dari dan sebagainya? Apakah nanti akan menerapkan juga di kampus-kampus? Saya akan menjalankan proyek saya bersama teman-teman untuk mengelola sampah yang ada di sekitar lingkungan saya. Dengan kesadaran bersama, kepedulian akan masalah sampah diharapkan mampu menjadi solusi yang dimulai sejak dini. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadiri acara panen padi di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya, Kalimantan Selatan didorong meningkatkan indeks pertanaman IP jadi 3 kali setahun. Sebab luas sawah sekitar 340.000 hektar dengan produksi padi capai 1,7 juta ton, diprediksi meningkat hingga 5 juta ton per tahun jika intensitas tanam padi 3 kali setahun. Nah, ini Pak Bupatinya Dandim, Kapolresnya kompak nih. Ini bisa menyelesaikan ini masalah. Kita tingkatkan produksinya, produktivitasnya, IP-nya 3 kali lipat. Itu target kita. Nanti kami beri bantuan alat mesin pertanian dari pusat. Dengan optimasi lahan, pemerintah berencana perbaiki sistem irigasi serta salurkan bantuan alat dan mesin pertanian modern. Tanah Laut dan Barito Kuala menjadi kabupaten yang diprioritaskan agar Kalimantan Selatan jadi lumbung pangan nasional. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nanti pada saat mereka panen ini pulang ditelepon tidak diangkat. Padahal mereka mau jual untuk segera berjalan. Pulau kenapa bisa? Kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, petani di Kabupaten Tanah Laut mengeluhkan sulitnya menjual gabah ke Bulog. Petani terpaksa menjual lebih murah ke tengkulak Rp5.600 per kilogram. Padahal harga pembelian pemerintah atau HPP senilai Rp6.500 per kilogram. Tak kunjung turun ke lapangan hingga sulit dihubungi, diklaim petani jadi penyebabnya.
Sementara petani butuh memutar modal operasional. Merespons tegas, Menteri Pertanian mengaku kecewa atas kinerja Bulog yang dinilai pasif dalam menyerap gabah petani saat panen raya. Ia memastikan tidak tinggal diam ketika petani dirugikan akibat lambannya kinerja Bulog. Kamu yang pinwil sini. Yap, iya Pak. Kapan negara ini maju? Kita itu pelayan, kita pembantunya ini rakyat semua. Aku menteri itu pembantunya masyarakat. Ya. Tak butuh waktu lama, Selasa malam pemimpin wilayah Bulog kantor wilayah Kalimantan Selatan resmi dicopot dari jabatannya. Hal ini dikonfirmasi Asisten Manajer Sekretariat Umum dan Humas Kanwil Bulog Kalimantan Selatan, M. Robian Ahyat, kepada Kompas TV Rabu pagi. Langkah ini diambil sebagai upaya memperbaiki penyerapan gabah dan menjamin kesejahteraan petani di Kalimantan Selatan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pastikan ketersediaan stok energi tercukupi jelang Idul Fitri. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melakukan pengawasan di SPBU di Jalan Ninggar Utara, Banjarbaru. Selain memeriksa takaran BBM sesuai yang dijual ke masyarakat, Bahlil juga memastikan sampel BBM yang terpajang rutin diganti tiap tangki datang. Sementara petugas di SPBU bilang, BBM jenis Pertalite diganti setiap hari. Sedangkan jenis Pertamax dan Pertamax Turbo diganti 2 pekan sekali menyesuaikan datangnya tangki. Selalu rutin setiap tangki datang. Oke. Kalau di sini Pertalite-nya 2 atau 1. Tapi kalau yang kayak Pertamax Turbo itu agak lambat habisnya, mungkin bisa 2 minggu sekali. Bahlil juga menanyai pembeli soal pengaruh BBM terhadap kendaraan. Warga mengaku tak ada masalah dengan kualitas maupun ketersediaan BBM. Hanya tentang bagaimana bensinnya, kendaraannya mogok-mogok ada. Oh iya, terus gimana Pak? Ya alhamdulillah tidak mogok. Tidak mogok ya. Ada kesulitan nggak Pak mendapatkan bahan bakar gitu Pak menjelang Idul Fitri ini? Tidak masalah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang, kunjungan kerja ini jadi upaya memastikan ketersediaan pelayanan pemerintah terhadap energi, seperti BBM dan gas LPG tetap terjaga. Masyarakat pun diminta tak khawatir, sebab pasokan energi diklaim cukup. Jadi overall BBM clear, nggak perlu ada kekhawatiran, yang mau hari raya nggak ada masalah. Kalau untuk LPG di Kalimantan, secara Kalimantan aja, khusus Kalimantan ya, itu sampai dengan 5-6 hari nggak ada masalah. Tapi kan supply-nya dekat aja dari Jawa langsung ke sini. Jadi perjalanan kan cuma sekitar 2 hari. Kenapa itu belum dilakukan secara 18 hari? Karena storage-nya di sini yang kita lagi bangun. Jadi masa kapasitas kita penyimpanan yang ada di Kalimantan itu masih kecil, sekitar 16.000 ton. Jadi itu kita akan kasih yang lebih besar nanti ke depan. Tak hanya BBM dan gas LPG, Bahlil juga meninjau pasokan listrik PLN Gardu Induk Distribusi Ulin Banjarmasin. PLN menjamin pasokan listrik aman dengan cadangan 30%, sehingga tak ada pemadaman listrik selama Idul Fitri. Nabila Ceva, Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bahlil meninjau stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di Kelurahan Pekauman, Banjarmasin. Selain memeriksa kelayakan fasilitas di SPBN, Bahlil juga berbincang dengan nelayan setempat. Mendengar cerita keseharian nelayan serta keluh kesahnya, Menteri ESDM meminta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memastikan kecukupan pasokan BBM yang mencakup 2 kondisi, yaitu saat ombak besar dan saat normal. Ia menekankan ketersediaan BBM merupakan aspek penting bagi nelayan agar dapat terus melaut. Rata-rata mereka tidak pernah mengeluhkan terkait dengan ketersediaan BBM. BBM di nelayan ada, harganya 6.800 pakai B40 dan selalu terjaga stoknya. Jadi
saudara-saudara saya nelayan sampai dengan menuju hari raya, yang mau mencari, yang mau ke laut, monggo, nggak apa-apa. Sementara, Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin memastikan ketersediaan BBM untuk 103 nelayan di Banjarmasin cukup dan tanpa kendala. Pasokannya aman? Cukup aman. Tidak masalah, Banjarmasin alhamdulillah aman untuk nelayan kita. Dan dari wawancara dengan nelayan sendiri memang merasakan ke nelayan. Dari hati nurani dia memang keluar memang aman gitu. Kunjungan Bahlil di Kalimantan Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan BBM, gas, dan listrik menjelang Idul Fitri. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kemudian kita beralih ke sejumlah tradisi yang berlangsung di momen Ramadan di Kalimantan Selatan, saudara. Sebut saja ada Pasar Wadai Ramadan, hingga tradisi berbagi takjil yang semua menjadi pelengkap kebersamaan di bulan Ramadan. 2, 1. Pembukaan pasar ditandai dengan pemukulan 2 beduk oleh Gubernur Kalsel dan Wali Kota Banjarmasin. Dilanjutkan dengan pemotongan pita di gerbang kawasan Pasar Wadai. Pasar Wadai Ramadan tahun 2025 digelar di Siring 0 km Banjarmasin. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pasar Wadai kali ini digelar dalam skala lebih besar, kolaborasi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kota Banjarmasin. Tak hanya kudapan atau wadai yang tersaji di pasar ini, makanan berat juga tersedia meramaikan pilihan berbuka puasa. Kita berharap ini harus memperhatikan kebersihannya, dan baik sampah organik maupun sampah non-organiknya ini harus diperhatikan. Ini akan dilakukan oleh stakeholder yang menanganinya. Kita berharap mengurangi sampah plastik. Sebenarnya kita harus menjaga kebersihan sebenarnya. Namun kita sudah menginginkan bahwa sampah plastik harus dikurangi, tapi sadar masyarakat semua dari Kota Banjarmasin. Kami hanya pemerintah akan memberikan dukungan, support agar dan memberikan edukasi kepada masyarakat bisa keluar dari darurat sampah. Menariknya, Pemprov Kalsel menyediakan warung murah yang buka hingga pukul 2 dini hari sehingga masyarakat bisa menikmati hidangan berbuka maupun sahur dengan harga terjangkau. Bagi masyarakat nanti mudah-mudahan bisa menyantapi hidangan yang ada di Pasar Wadai yang kita sediakan ini, dan kalau di warung PKK tadi yang di dalam sana tidak boleh membawa ke rumah, harus makan di sana. Jadi bersama keluarga boleh, mau duduk, mau hamparan kita siapkan semuanya. Jadi ini lain daripada yang lain. Pasar Wadai yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 28 Maret 2025 ini merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Banjarmasin. Tujuannya memperkenalkan kuliner daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarbaru Ramadan Festival 2025 resmi dibuka Sabtu sore. Bertemakan Tarhib Ramadan, festival kali ini menonjolkan kuliner tradisional dan memperkenalkan kesenian khas daerah kepada pengunjung melalui panggung terbuka. Tahun ini, festival diikuti 186 stand dengan 20 stand UMKM gratis. Sebagian besar para penjual makanan yang diharapkan bisa menyediakan produk yang higienis dan sehat. Banjarbaru Ramadan Festival menjadi ajang promosi daerah dengan harapan pengunjung yang datang tak hanya dari kota Banjarbaru, namun dari kabupaten kota tetangga, di mana pengunjung bisa menikmati hiburan religi sembari mencari hidangan berbuka puasa. Karena dari Pasar Wadai ini pertama sebagai event promosi daerah, kedua juga kita mengenalkan makanan lokal daerah, dan yang ketiga harapannya adalah putaran ekonomi baik secara mikro ini bisa berjalan dengan baik. Jadi pertumbuhan indeks ekonomi di Kota Banjarbaru kita harapkan lebih bisa meningkat dengan adanya event Pasar Wadai ini.
Perputaran ekonomi dari Banjarbaru Ramadan Festival tahun ini diharapkan bisa meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,7 miliar rupiah. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di momen Ramadan, jalanan di kota Martapura, Kabupaten Banjar semakin padat terutama menjelang waktu berbuka. Titik yang menjadi sorotan adalah jalan sekumpul yang dipenuhi para pemburu takjil. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mengaku telah melakukan pemantauan intensif terhadap sejumlah ruas jalan yang mengalami kepadatan. Kepadatan disebut akibat banyaknya kendaraan yang diparkir di bahu jalan saat melakukan aktivitas jual beli. Namun demikian, Dinas Perhubungan hanya bisa mengimbau dan menegaskan para pedagang memperhitungkan lokasi berjualan dan area parkir untuk mengurangi kepadatan. Jadi kami harapkan untuk aktivitas jual beli bisa memperhitungkan antara jumlah para pembelinya dan luas parkir yang bisa memasuki. Jangan sampai memarkir di badan jalan terlalu lama sehingga mengakibatkan orang lain susah untuk lewat di sekitaran itu. Jadi kami berikan himbauan aja, mungkin kami ke depan juga akan memberikan himbauan kepada para penjual-penjual lapak-lapak yang bikin takjil agar memperhitungkan lokasi titik dia berjualan. Selain pedagang, Dinas Perhubungan juga meminta pemburu takjil juga memperhatikan kondisi kepadatan lalu lintas, sehingga pengguna jalan lainnya bisa berkendara dengan lancar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sebanyak 500 takjil dibagikan kepada pengendara yang melintas di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di depan Mapolresta Banjarmasin. Untuk menghindari kemacetan, pengendara diarahkan masuk ke halaman Mapolresta Banjarmasin. Setelah pembagian takjil, kegiatan dilanjutkan dengan buka bersama jajaran kepolisian dan awak media di Aula Mapolresta Banjarmasin. Setiap hari kita laksanakan setiap sore selama bulan Ramadan. Kebetulan kita jadwalkan untuk hari ini bersama wartawan, biasanya rekan-rekan Polres sendiri, kemudian ada dengan yang lain. Kalau polsek jajaran seperti yang lain kan? Polsek ini setiap sore dilaksanakan oleh Polresta Banjarmasin serta dengan polsek jajaran. Kegiatan berbagi takjil ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara pihak kepolisian dan awak media. Kapolres Banjarmasin berharap apa yang dibagikan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, demikianlah rangkuman informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, Sobat Kompas TV Banjarmasin, selama Ramadan 2025. Semoga kehadiran kami memberi semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Kita berharap tahun ini dan kedepannya selalu bisa memberi energi positif bagi Kalimantan Selatan melalui karya, melalui beragam cerita. Akhir kata, saya Samsul Alam, mewakili seluruh kerabat kerja Kompas TV Banjarmasin, mengucapkan terima kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.